Dia mainin mapping dari bagian jungle, river, turtle juga dia disiplin banget. 3 turtle bahkan bisa dibilang kayak nggak ada yang miss sama sekali. Bahkan ketika momen akhir dia tahu dia menang leading gold jauh banget. Dia nggak ngebiarin turtle-nya berubah jadi lord di menit yang ke-9 lebih 10 sampai 11 detik. Tapi di sini Sin decide untuk mendapatkan turtle yang ketiga, sehingga dari segi goldnya di sini RRQ lebih ditompang lagi, bener-bener naik lagi. LJ-nya, Lemonnya bener-bener bisa melakukan inisiasi dengan sangat luar biasa. Dibiar semuanya dan langsung dibalikan begitu saja oleh tim RRQ Hoshi. Tadi bilang di game pertama tadi ini bisa jadi game RRQ Hoshi memang sejak awal, tapi ketika ranknya udah mulai snowball, RRQ Hoshi memang agak sedikit kewalahan. Namun ternyata R7 dan juga Lemon menjadi penyelamat RRQ Hoshi untuk di game yang pertama tadi. Terlebih melihat bagaimana gameplay dari Lemon dan R7 yang sangat-sangat luar biasa. Mereka mengeluarkan ultimate-nya nggak banget, kayak mereka bener-bener gak nahan-nahan banget. Mereka bener-bener dilontarin aja hanya untuk seorang rek. Apalagi di sana kita melihat juga ada Hilda dari Bajan. Hildanya dari Bajan ini sebagai tanker, artinya dia bakal memiliki Oracle. Dan juga tadi kita sempat melihat masalah dari absorb damage yang sangat-sangat tinggi. Dan itu yang membuat Lemonnya bakal sustain banget dari segi teamfight. Dan inilah dia post match statsnya yang bisa kalian lihat juga, dimana kali ini the rich guy-nya ada 17.604 gold yang diamankan oleh Sin. The carry-nya ini ternyata adalah R yang dengan damage death tertingginya juga. Di sini ada 100.000 lebih, dan kalau misalkan the carry di sini dari R7 berarti adalah damage taken yang diamankan oleh R7 adalah 100.000. Sandbag-nya juga bisa dibilang di sini ada 300.000 dari LJ, dan Forgotten One ternyata masih dipegang sama One dengan total 13 assist. Dan Popol Kupa offlaner tadi yang menjadi Forgotten One. Untuk dari segi turret memang mungkin bisa dibilang hanya perbedaan 3 turret ini benar-benar dibantu sama Sin-nya sendiri dengan metode split push yang sangat-sangat luar biasa. Dia mengambil resiko yang sangat-sangat luar biasa juga. Dan dari EVOS Legend 180.000 dari rack-nya melawan Sin. Memang Sin ini datang ketika momen-momen krusial aja. Dia tahu bahwa dia menggunakan Link, dia adalah eksekutor. Dia nggak mau kalau seandainya dia masang badan, lawannya adalah Cloud. Apalagi Cloud-nya ini adalah Cloud yang sangat-sangat liar seperti rack penggunanya, dan apalagi di sana udah ada Popolan Kupa dan bakal gampang banget untuk nangkep seorang Link kalau misalkan dia nggak punya Tempest of Blade. Dan kita akan melihat inilah dia MVP by Axe kita untuk di game yang pertama dari match kedua. Dan inilah dia MVP Bayax untuk di game pertama kita. Sin dengan 9 poin kill, 3 kali tumbang dan 7 assist dengan menggunakan Windtalker juga. Ia benar-benar mampu untuk menompang semua beban yang diamankan atau dihilangkan dari tim RRQ Hoshi. Dia menjadi carry, the real carry untuk di game yang pertama. Ia mampu memakan, bisa dibilang, bukan membuat. Yang membuat itu adalah R7 dan juga Lemon. Tapi yang memakan space-nya ini adalah Sin-nya sendiri. Dia ambil semuanya dari segi turret, dari segi objektif, dari segi jungle, point kill pula kalau bisa ke arah rack ketika racknya udah gak punya Wind of Nature, gak punya Escape Mechanism. Karena kalau misalkan secara garis besar kita ngelihat juga ini racknya pakai retribution ya, jadi dia nggak bakal punya escape ability selain battle mirror image. Ia hanya menggunakan retribution, ia tidak menggunakan purify apalagi flicker untuk escape dari serangan lawannya, yaitu adalah Link yang dimainkan sama seorang Sin. Lalu dia MVP Bayax kita, tentunya kita masih ada satu segmen lagi, adalah highlight by Mandiri, dan kita akan melihat highlightnya. Untuk di game yang pertama memang ini banyak banget yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tangkap tentunya, biar kita belajar bareng-bareng juga apa sih yang terjadi ketika split push ini berjalan dari sebuah tim. Adalah dia highlight by Mandiri karena sejak awal teamfight sudah terjadi, dan bisa dibilang ada sedikit pertukaran laning phase yang cukup unik, di mana One-nya yang sejak awal di arah top lane benar-benar udah ketahuan, tapi ternyata Pendragon yang stay di arah top lane karena dia tahu Pendragon ini lawannya adalah Esmeralda. Pendragon dengan menggunakan tamusnya mungkin bisa saja menang melawan Esmeralda, walaupun sebenarnya dari awal Lemon memiliki keunggulan karena dia mengamankan point killnya, tapi dibalikin dengan cepatnya. Point kill sejak awal memang terjadi dengan sangat-sangat instan. Bisa dibilang bahkan dari kedua tim ini ngotot banget untuk mendapatkan point kill, sehingga mereka bisa snowballing sejak early game. Mereka benar-benar gak mau ketinggalan dari segi gold, apalagi dari segi EXP dan point kill. Karena di sini kayaknya mereka benar-benar nempel banget dari segi point kill 7-6, 6-6. Lalu sampai di momen-momen akhir mereka adalah skornya 26-26. Bisa bilang poin killnya benar-benar sama, hanya perbedaannya dari segi setup. Nah, di sini
Sin bener-bener sering kali menggunakan Tempest of Blade-nya bahkan sebelum momentum yang sangat-sangat baik untuk defensif. Tapi ketika dia dari Rek-nya tahu bahwa Sin-nya udah gak punya pergerakan defensif seperti Tempest of Blade, barulah Rek-nya ternyata masuk dan ternyata itu adalah jebakan yang sangat-sangat luar biasa dari tim RRQ Hoshi karena mereka semuanya langsung nge-aim ke arah seorang Rek. Bisa dibilang di sini Rek-nya juga tidak memiliki kesempatan untuk memberikan deal damage ke arah belakang-belakang banget karena yang seperti kita bahas tadi, biasanya ketika Rek-nya mencoba untuk maju ke depan, itu artinya berarti Sin sudah menggunakan Tempest of Blade. Dan ketika sudah menggunakan Tempest of Blade ternyata tidak berhasil mendapatkan seorang Sin, Rek-nya malah rugi karena Rek dalam posisi yang sangat-sangat riskan, sangat-sangat berbahaya. Dan melihat Blazing Duet yang memang benar-benar damage-nya tinggi banget ini, aku sih wajar aja ternyata RRQ juga masih respect terhadap damage yang diamankan mungkin dari teman-teman tim EVOS Legends. Dan inilah dia satu buah momentum yang sangat-sangat luar biasa ketika Sin-nya datang dari top lane, dia ngamanin sebuah turret ya kan, didorong minionnya, dia ke arah mid lane, dia balik lagi ke top lane setelah mendapatkan 1 point kill di area mid lane. Bisa dibilang ini space yang dibuat oleh teman-teman dari tim RRQ Hoshi benar-benar dimainkan dengan sangat baik dan plus 1 point kill yang sangat-sangat mahal di arah top lane. Dan ini adalah solo kill 1v2 situation karena kalau misalkan melihat secara garis besar emang ini scene-nya benar-benar sulit banget untuk ditangkap, walaupun sebenarnya udah dari segi stun di sini tim EVOS Legends punya Selena, punya Popo dan Kupa, punya Hilda juga. Bahkan kalau misalkan melihat dari pergerakan Blazing Duet yang memang benar-benar sangat-sangat ofensif, di sini memang dapat banget momennya dari teman-teman tim EVOS Legends. Namun sayangnya ketika R7 dan juga Lemon buying time, lihat posisinya 4 melawan 2 dan R7 sama Lemon benar-benar buying time banget, nungguin scene-nya hidup. Jadi ketika scene-nya hidup, di sini buff-nya masih ready. Dan ketika teman-teman dari tim EVOS Legends benar-benar ngotot banget untuk dapetin seorang Lemon dan R7, malah Rek-nya yang di pick off. Dan malah jadi keunggulan banget buat teman-teman tim RRQ Hoshi karena tanpa adanya Rek, damage dealer tertinggi dari tim EVOS Legends tentunya, ini bakal jadi kerugian banget buat mereka. Mereka gak bakal bisa team fight, mereka gak bakal bisa melakukan inisiasi, mereka tidak akan bisa melakukan eksekusi. Bahkan untuk menyentuh Lord aja mereka benar-benar butuh banget yang namanya Cloud dari Rek. Terlebih ketika mungkin di sini Lemon sudah ditumbangkan, tapi Pendragonnya terculik walaupun Lordnya udah di enhance, tapi cara dari tim RRQ Hoshi untuk mendapatkan Lord yang pertama ini, nge-defend Lord yang pertama ini benar-benar sangat-sangat smart banget, sangat-sangat pinter banget. Mereka ambil dulu Pendragonnya, mereka ngambil keunggulan dari segi team fight 4 lawan 5 posisinya, dan ketika 4 lawan 5 ini diunggulkan dari tim RRQ Hoshi yang berlima, mereka baru melakukan counter attack secepat mungkin. Rek-nya juga mencoba untuk membuying time, menghajar lini belakangnya dengan sangat-sangat baik. Walaupun pada akhirnya di sini dia memiliki immortal, tapi dia tidak memiliki posisi yang cukup baik. Dan ini bakal jadi PR untuk Rek-nya karena Rek ini memang terkenal dengan hero-hero agresif seperti Cloud dengan gameplay yang bahkan bisa dibilang sangat-sangat maju banget ke depan. Dia jarang banget berada di posisi yang agak-agak belakang banget atau repositioning karena biasanya Rek memang yang bakal melakukan inisiasi atau bakal ngebait begitu aja. Dan ini dia satu momen yang kayaknya benar-benar jadi krusial banget ketika Sin-nya menggunakan Tempest of Blade di last minute dan dia nggak punya blue buff. Kalau soalnya tadi itu dia nggak nempelin dirinya ke pedang dari Deviant Sword dan Tempest of Blade, mungkin aku melihatnya kayaknya bakal ada satu korban, itu adalah Sin. Namun ternyata ketika Lemonnya selamat dan R7 memberikan efek stun dengan menggunakan Black Dragon Form-nya, LJ mampu membuying time dengan sangat-sangat luar biasa. Minion di top lane jalan, di mid lane juga ke defense. Dan inilah dia ketika Falling Star Moon dari Lemon dan all in semuanya hanya untuk Rek. Langsung ada masuk Deviant Sword, langsung masuk juga dari serangan Glorious Pathway. Dan ketika Rek-nya tidak menggunakan Purify, dia hanya menggunakan Retribution, tidak ada escape mechanism. Semuanya dari tim EVOS Legends mulai di pick off satu persatu, dimainin pola permainannya, minionnya didorong, apalagi mid lane-nya udah ditumbangkan begitu saja. Dan juga mid lane-nya ini udah diamankan turretnya terlebih dahulu sama si Sin sejak awal wipe out. Dan itulah dia game pertama untuk tim RRQ Hoshi. Ada highlight by Mandiri tentunya di sini. Tim EVOS Legends punya PR yang sangat-sangat banyak. Mungkin dari segi kedisiplinan atau bahkan mungkin dari segi rotasi yang aku lihat. Karena rotasinya tadi aku lihat bahkan kayak ketika Rek-nya terculik itu cuma ada Bajan di sana, tidak ada backup. So
Itulah yang membuat mungkin di sini Rek gampang banget buat terpick off di momen-momen yang sangat-sangat krusial, di momen-momen last minute, apalagi wipeout tersebut menjadi bonus untuk tim RRQ Hoshi. So sekian sepertinya untuk dari meja analis aku, KB mungkin bakal kembali kepada caster, tapi jalan-jalan ke Mangga 2 silahkan langsung ke game yang kedua. Caster silahkan.